Oke, sudah 10.42 di jam komputer Bapak. Bapak ulangin lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Pak. Oke. Ya, pertama-tama mohon maaf kalau ada sedikit confuse, bingung gitu ya. Gabungnya di mana, Pak? Gabungnya di tadi ada yang gabung di meeting pembahasan umum. Ya. Kita sedang membiasakan semuanya di satu platform harusnya. Jadi membiasakan semuanya di satu platform, misalkan hanya menggunakan aplikasi Microsoft Teams saja. Cuma ya kita belum bisa disiplin, ya Bapak belum bisa disiplin sehingga Bapak harus memanfaatkan beberapa platform. Jadi informasinya akan dikopas ke beberapa media yang biasa digunakan, ada Telegram, ada WA, ada Microsoft Teams, bahkan Zoom juga masih digunakan. Kendala di Microsoft Teams memang berat ya, karena di Microsoft Teams ini semuanya bisa satu layanan, satu aplikasi multi layanan gitu ya. Bisa untuk pembelajaran, bisa untuk video conference gitu ya. Kemudian bisa untuk tugas-tugas yang lain kayak absensi dan lain-lain, tapi multi aplikasi, multifungsi ini akhirnya membuat Microsoft Teams menjadi berat sehingga tidak bisa maksimal gitu ya. Kalian ada yang tidak menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan nantinya semakin ke sana kita akan semakin bagus ya. Bagaimana kita akan menentukan menggunakan apa platform utamanya sehingga tidak berceceran. Dulu kalian waktu SMP sudah menggunakan aplikasi seperti ini belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Karena dulu masih belum pandemi ya, masih mungkin hanya ujiannya saja ya yang menggunakan aplikasi berbasis komputer ya. Ya. Oke, jadi kenapa Bapak arahkan ke satu tim? Sampai mana tadi? Ya, oke. Jadi kenapa Bapak membuat satu tim khusus PKWU 10 IPS? Karena di settingan atau pengaturan PKWU yang per kelas itu cukup membingungkan, bercampur dengan pelajaran yang lain, jadi cukup membingungkan. Makanya Bapak membuat satu tim lagi khusus untuk mata pelajaran Bapak PKWU kelas 10 IPS. Makanya kenapa diarahkan ke link yang tadi Bapak share itu, maksudnya agar kalian semuanya bisa bergabung di sini. Di sini baru ada 30, udah 57. 57 harusnya di sini kalau di tim yang udah Bapak buat, ada yang minta bergabung lagi. Di sini ada anggotanya harusnya sudah ada 76 ya. 76 yang bergabung. Cuma di sini yang ikut meeting baru 58. Ya mungkin masih proses. Masih proses bergabung. Ya, ada 76. Ya, masih proses bergabung. Cek dulu tadi. Bentar. Masih ada juga yang di sini ya. Oke ya, kita mulai saja. Meeting ini sudah direkam. Nanti misalkan ada yang ketinggalan, nanti Bapak share ya, Bapak share videonya sehingga nanti bisa dilihat ulang oleh teman-teman atau ya teman-teman kalian yang tidak bisa hadir di meeting ini.
Ya, pada minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kerajinan ya, bagaimana proses kerajinan, bagaimana proses membuat proyek ya, proyek yang sudah Bapak berikan ke kalian dengan apa namanya jangka waktu 1 bulan. Mudah-mudahan semuanya dapat menyelesaikan dengan baik. Nanti sebelum rapot semester nanti diberikan ke wali kelas kalian, nanti Bapak akan cek lagi tugas-tugas yang belum masuk siapa aja. Kemudian nanti Bapak akan berikan apa namanya latihan materi tentang kerajinan yang kemarin sudah kalian pelajari. Materi kerajinan yang sudah kalian pelajari itu ya, materi yang sudah kalian pelajari itu akan dibuat latihannya. Mudah-mudahan Sabtu atau Minggu besok Bapak share, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu sampai dengan sebelum UTS. UTS kalian itu hari Kamis kalau nggak salah ya. Nanti masih ada spare waktu sekitar sekitar 1 minggu ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada itu. Soal yang Bapak berikan di latihan itu akan keluar juga pada saat kalian UTS ya, seperti itu. Oke, pembelajaran kali ini adalah berhubungan dengan rekayasa. Rekayasanya adalah rekayasa grafika ya. Nanti kalian akan mengenal bagaimana usaha yang berkaitan dengan cetak mencetak ya. Zaman sekarang sudah sangat sangat modern. Bagaimana proses cetak mencetak itu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu yang harus pakai manual. Walaupun di proses yang sekarang ada beberapa model cara percetakan ya, cara mencetak ke ke media dengan cara-cara yang konvensional, tapi ada juga cara yang sudah modern. Oke, Bapak coba share materi. Sudah terlihat di kalian PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, ya PowerPoint ini dibuat oleh Pak Helmi Farid Fasya. Materi kita yaitu yang pertama berhubungan dengan peluang usaha produk grafika. Ya. Ini menjelaskan ide dan analisis peluang usaha grafika, macam-macam produk grafika, menjelaskan komponen langkah perencanaan usaha produk grafika, menjelaskan teknik dan tahapan produksi produk grafika, kemudian menjelaskan teknik penyajian dan pengemasan. Kita langsung ke sini aja. Ya, yang pertama adalah yang perlu kalian ketahui adalah tentang ide dan analisis peluang usaha grafika, yaitu tentang grafika. Grafika adalah suatu teknik atau cara penyampaian pesan, gagasan, informasi, pikiran, dan kesan perasaan melalui penggandaan dengan cara dicetak dan disajikan kepada halayak. Teknologi yang memungkinkan menjadikan buah pikiran tokoh ratusan bahkan ribuan tahun lalu sampai kepada kita berupa hasil cetakan. Ya, jadi dari ide ya, pasti dari sebuah ide ya. Ide itu bagaimana caranya ide itu dituangkan menjadi bentuk layout, bentuk visual ya, bentuk visual yang dapat disaksikan oleh orang lain ya. Ide itu dapat berupa macam-macam tergantung kreativitas masing-masing. Misalkan akan membuat poster, maka poster itu kalau hanya dalam imajinasi saja tidak akan orang bisa tahu ya.
Makanya bagaimana caranya biar poster itu bisa terlihat oleh orang lain, maka poster itu harus dibuat semacam cetak ya atau hard copy ya, hard copy yang bisa dicetak kemudian didesain dulu, kemudian dicetak, kemudian bisa dilihat oleh orang lain. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, di sekitar kita banyak sekali bisa melihat ada mulai dari bungkus korek api, ijazah, buku rapot, surat kabar, majalah, buku pelajaran, koran, sertifikat, surat keterangan nikah, dan lain-lain ya. Banyak sekali ya. Ini materinya salin dari buku prakarya kewirausahaan yang sudah kalian dapatkan. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Halo, lanjut ya. Iya, Pak, lanjut, Pak. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam produk grafika. Ya, ini ada berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan hasil cetakan. Ada percetakan offset mini, ada percetakan offset Hindenburg GTO 52, ada percetakan digital, ada percetakan plano, percetakan sablon, percetakan UV printing untuk all media, offset printing, dan digital printing. Untuk percetakan offset mini, biasanya produk yang dihasilkan adalah berupa cetakan untuk keperluan kantor seperti invoice, nota, faktur, dan lain-lain. Kemudian untuk cetakan stiker HVS, kartu nama, kartu stok, dan lain-lain. Ini untuk model percetakan offset mini, produknya biasanya diterapkan pada invoice, nota, faktur, dan lain-lain. Itu teknologi yang digunakan adalah teknologi percetakan offset mini. Berikutnya adalah teknologi percetakan offset Hindenburg GTO 52. Biasanya ini digunakan pada brosur, leaflet, hangtag, map, ya, yang isinya company profile, kemudian katalog, majalah, tabloid, buku petunjuk, buku sekolah, buku tulis, ya. Itu untuk percetakan offset Hindenburg GTO 52. Berikutnya ada cetak digital, ya. Ini biasanya sebagai banner, poster, pop-up, ya. Cetak barang promosi, stiker, kain, dan lain-lain. Cetak neon box, ya. Kemudian cetak box handphone, dan lain-lain. Jadi ini biasanya medianya media yang ukurannya lebih besar, ya. Jadi bisa dicetak dalam ukuran berapa saja, berapa kali berapa tergantung nanti kebutuhan. Jadi mesin cetaknya seperti printer tapi ukurannya lebih besar. Tergantung nanti di percetakan itu dia bisa nyetak berapa kali berapa. Misalkan lebih dari itu biasanya nanti akan disambung. Ada proses penyambungan sehingga output yang diinginkan, hasil akhir yang diinginkan adalah sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya ada cetak plano ya, dihasilkan adalah cetak poster, box bakery, cetak tabloid. Kemudian ada brosur properti, majalah, dus mainan, dus makanan, dan lain-lain. Kemudian sablon, ya. Ya, ini adalah salah satu percetakan yang masih menggunakan metode konvensional ya. Jadi produk sablon ini, cetak sablon ini masih menggunakan alat ya, alat sablon manual ya, dimana nanti seperti bentuknya seperti kalau kalian pernah melihat kayak semacam rangka ya, rangkanya biasanya persegi panjang ya, kemudian di situ nanti ada gambar itu ada beberapa layer, misalkan dia 3 layer, 3 warna misalkan, maka gambar utamanya harus dicetak dulu untuk lapis pertama, kemudian gambar keduanya, dan seterusnya sampai gambar ketiga, sehingga nanti hasilnya akan bertumpuk menjadi 3 warna. Ini biasanya diaplikasikan pada plastik, sablon, tas, topi, payung, kemudian kartu nama ada juga yang masih konvensional, kemudian kaos pasti, kemudian ballpoint dan korek api.
Berikutnya untuk UV printing. Cetak di atas kertas, di atas kaca, di atas triplek, di atas akrilik, kemudian marmer, gypsum, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah offset printing. Hasilnya adalah berupa brosur, kalender, flyer, stiker. Kemudian ada buku, majalah, agenda, dan paper bag. Kemudian digital printing. Ada sablon t-shirt, sablon mug, sablon banner, sablon baliho, sablon pamflet, sablon brosur, dan katalog. Ya, itu adalah beberapa contohnya. Nanti silakan bisa dibaca lebih lanjut lagi. Misalkan nanti ada diskusi, silakan diskusi boleh di Microsoft Teams untuk yang materi rekayasa grafika. Berikutnya adalah komponen usaha. Yang pertama harus menyediakan tempat usaha, kemudian menentukan jenis produk grafika yang akan diproduksi, kemudian menyiapkan modal, menyiapkan bahan baku, menyiapkan sumber daya, dan menyiapkan peralatan. Ya, kalau tempat usaha bisa disiasati ya, bisa disiasati tergantung ide kalian ya. Pak, saya tidak punya tempat usaha, apakah saya bisa membuka usaha yang berkaitan dengan grafika? Sebenarnya bisa aja. Tapi dalam artian kalian tidak memproduksi secara langsung ya. Kalian hanya boleh dikatakan hanya sebagai perantara. Kalian hanya sebagai perantara, kalian buka iklan kemudian menerima cetakan. Tapi cetakan itu nantinya kalian bawa ke tempat yang ada mesin cetaknya gitu ya. Jadi tidak harus selalu menyediakan tempat. Kemudian kalau jenis produk grafika yang akan diproduksi, ya kalian harus menentukan akan lebih baik kalian spesial di satu bidang tertentu. Ya, kalian lebih baik spesial di satu bidang tertentu, tapi bisa juga kalau tadi model usahanya adalah model hanya menerima order kemudian nanti melanjutkan atau meneruskan ke ke pengusaha atau ke tempat yang ada alat cetaknya, nggak masalah berarti. Kalau modal sudah pasti, bahan baku itu ya opsional ya, sumber daya manusianya kalian sendiri, peralatannya bisa dari orang lain. Ya, di sini sebenarnya tergantung model usaha yang kalian inginkan mau seperti apa. Menentukan jenis produk grafika yang akan diproduksi. Di sini ada cetak relief, cetak intaglio, cetak plano, cetak stensil, cetak kolagrafi, cetak saring, dan fotografi. Cetak relief ya, cetak relief biasa diaplikasikan pada seperti gambar adalah seperti stempel, itu namanya cetak relief ya. Jadi nanti bentuknya seperti karet itu akan timbul ya, bagian yang timbul itu nanti akan bertempel atau bisa ditempelin tinta dan tinta itu akan membuat objek sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada cetak intaglio ya. Ini cetak timbul dengan menorehkan plat aluminium sehingga membentuk suatu gambar yang diinginkan. Cetak ini diaplikasikan contohnya adalah pada uang kertas. Ya. Kalau ini bentuknya adalah plat ya, bentuknya plat yang sudah didesain sedemikian rupa bagaimana nanti plat itu pada saat melewati cat akan secara otomatis membuat sesuai dengan desain yang sudah ditentukan di platnya. Contohnya adalah teknik pembuatan uang kertas. Kemudian ada cetak plano. Mencetak pada lapisan datar, teknik ini memanfaatkan perbedaan sifat minyak dan air yang tidak saling menyatu. Teknik ini telah terinspirasi offset menggunakan acuan plat.
Ya, contohnya adalah pada mesin fotokopi ya. Jadi apa namanya? diambil dulu gambarnya, gambar yang akan digandakan, kemudian dari gambar itu nanti direkam pada sebuah media, kemudian nanti media itu akan mencetak ulang pada toner ya. Pada saat toner itu dilewati kertas, maka dia akan mencetak sesuai dengan media awalnya. Berikutnya adalah cetak stensil ya. Menggunakan kertas sesuai dengan bentuk tulisan yang diinginkan. Contohnya adalah spanduk dan papan peringatan. Menggunakan kertas sesuai dengan bentuk tulisan yang diinginkan. Berikutnya ada kolagrafi. Menggunakan objek pada kanvas, kemudian diberi cat, kemudian objek tersebut dilepas, hasilnya akan membentuk seperti objek yang ya. Ini biasanya bisa kalian coba di rumah masing-masing, misalkan kalian mau. Jadi kalian cukup apa namanya menempelkan objek yang akan kalian gandakan, kemudian nanti objek itu seperti disemprot cat, kemudian nanti objek yang apa namanya yang tertutup dengan objek asli jika diangkat maka akan membentuk bekas ya. Bekas itu yang disebut kolagrafi. Berikutnya ada cetak saring. Ya, ini cetak saring yang Bapak tadi katakan sablon ya. Cetak saring itu sablon, disebut juga sablon. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya ya. Ini ada gambar dulu Bapak ini menyebutnya dengan nama pelangkan ya. Kalau nggak salah pelangkan. Jadi ini apa namanya? Ini sudah didesain kemudian dipindahkan desainnya ke pelangkan ini. Kemudian dari desain itu nanti akan membentuk objek gambar. Yang gambar itu tinggal nanti kira-kira gambar dasarnya apa. Gambar dasar itu yang akan dicetak terlebih dahulu, baru kemudian gambar layar kedua dan gambar layar ketiga dan seterusnya. Di sini ada proses untuk peratakan catnya. Berikutnya ada fotografi. Fotografi seni menggunakan pencitraan pada sebuah objek. Unsur seni sini di komposisi foto. Ya, kalau fotografi kalian pasti sudah paham, ada teknologi tersendiri, ya. Bagaimana apa namanya dari alat itu bisa merekam gambar, kemudian gambar itu nanti hasilnya bisa dicetak atau ditampilkan di media yang lain. Kemudian macam-macam teknik produksi grafika, ada cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, cetak saring atau sablon, dan cetak digital. Pengemasan ya, pengemasan tergantung ya bisa bermacam-macam. Ya, tergantung ya, misalkan bentuknya apa namanya? Poster seperti ini, maka ini akan dikemas dalam frame ya. Dalam frame itu kategorinya adalah pengemasan untuk poster ini gitu ya. Misalkan bentuknya spanduk, maka bisa dibentang dengan bambu gitu ya. Tergantung dari implementasi atau penerapan di lapangannya itu akan seperti apa. Kemudian ada perhitungan biaya. Bahan baku yang meliputi kertas, tinta, film, pelat, caring pelat, dan lain-lain. Ya, itu adalah bahan baku. Pasti pada saat memproduksi sebuah produk pasti ada namanya bahan baku ya. Bahan baku adalah apa namanya? Bahan utama yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian ada biaya persiapan ya. Biaya persiapan di sini boleh dikatakan biaya apa namanya? Biaya tambahan yang harus dibebankan kepada konsumen jika dia akan mencetak
sebuah produk apa namanya grafika. Kemudian ada ongkos cetak ya, ongkos cetak itu beda dengan biaya persiapan. Di sini ongkos cetak adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak ya. Kemudian ada biaya penyelesaian, ada ongkos lipat, ongkos susun dan lain-lain. Biasanya kalau sebuah buku itu tidak secara otomatis begitu jadi, tapi ada proses apa namanya penyusunan hingga apa isi di dalamnya sesuai. Kemudian ada biaya pekerjaan pihak ketiga. Ya, biaya pihak ketiga yang mungkin misalkan kalau usaha itu tidak dikerjakan sendiri karena keterbatasan alat, ya keterbatasan orang, maka perlu pihak ketiga, maka ada biaya pihak ketiga. Kemudian ada biaya ekspedisi. Ya, jika ini dibebankan misalkan ada apa namanya layanan antar jemput ya, misalkan ada layanan antar jemput di usaha ini, maka biaya ekspedisi harus dimasukkan. Tapi jika itu layanannya adalah layanan yang konsumen datang ke tempat kita, kemudian mereka menunggu, kemudian mereka mengambil, maka biaya ekspedisi tidak diperlukan. Untuk pemasaran bisa ya dengan online media sosial ya. Bisa memasang misalkan kalian membuka jasa grafika. Siapa yang mau cetak kaos ke saya silakan hubungi saya misalkan gitu kan bisa. Cetak kartu nama, cetak brosur dan lain-lain bisa tinggal dibuat medianya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat iklan sederhana. Evaluasi hasil kegiatan produksi. Di sini adalah yang dievaluasi adalah prosedur operasi produksi cetak, materi, proof, cetak sampel, perintah kerja. Ya, ini lebih ke semacam apa ya? SOP ya. Jadi pada saat usaha itu sudah berjalan besar harus ada urutan dari apa namanya bagian penerima order ya, penerima order mencatat order secara detail ya. Kemudian ada apa namanya perlengkapan pada saat dia mengorder cetakan. Kemudian pada saat itu diterima, kemudian akan diberikan ke bagian apa namanya misalkan bagian desainer gitu ya, desainer untuk mengecek ulang atau operator untuk mengecek ulang dari apa yang sudah dicek itu. Kemudian nanti akan dikirim ke bagian percetakan ya, bagian operator mesin cetaknya. Di operator mesin pencetak akan melihat ya SOP-nya, apa namanya, surat kerjanya, SPK-nya. Kira-kira ini harus dicetak dengan kertas apa, ukuran berapa, mesin printer apa, itu sudah ada. Kemudian di akhirnya ada proses finishing. Proses finishing itu tergantung apa namanya barang yang dicetak. Misalkan barang yang dicetak adalah spanduk. Spanduk nanti finishingnya apa? Ada yang menginginkan spanduk itu finishingnya menambahkan selongsong kanan kiri untuk memasukkan bambu hingga bisa dibentang. Tapi ada juga yang menginginkan finishingnya hanya diberikan semacam lubang kecil yang namanya apa namanya mata ayam gitu ya. Lubang kecil itu fungsinya untuk mengikat. Ya, jadi itu adalah prosedur apa namanya usaha dari penerimaan order sampai dengan cetak sampai dengan nanti order itu diterima oleh konsumen. Oke, itu sedikit materi tentang apa namanya grafika. Ada yang ditanyakan? Jadi materi ini berhubungan dengan cetak mencetak, itu teori dasarnya. Nanti diusahakan untuk materi berikutnya adalah materi yang berhubungan dengan aplikasi ya. Ada aplikasi apa namanya? Aplikasi yang biasa dipakai pada usaha grafika, ada aplikasi untuk mengedit vektor dan ada aplikasi untuk mengedit bitmap. Bapak sudah sertakan file PowerPoint-nya di apa namanya? Di Microsoft Teams hari ini.
Nanti mudah-mudahan Bapak buatkan videonya dan nanti kalian coba di rumah masing-masing sesuai dengan video yang Bapak share. Nanti isinya nanti silahkan dikirim ke mana, ke diskusi mungkin untuk pertemuan minggu depan. Untuk hari ini kita hanya perkenalan dulu aja, perkenalan tentang rekayasa grafika itu apa. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa buatkan video tutorial tentang praktek Corel Draw dan Photoshop ya. Atau hanya Corel Draw saja sesuai dengan materi. Photoshop itu hanya untuk pengenalan saja. Kalau ada aplikasi pengolah bitmap dan aplikasi pengolah vektor gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan atau tidak seputar perkenalan dengan dunia rekayasa grafika ini? Halo, ada pertanyaan? Untuk materi PTS gimana, Pak? PTS, Bapak akan kasih soal apa namanya? Ada ya. Soal yang diberikan di PTS adalah soal yang Sabtu Minggu besok Bapak berikan ke kalian dan soal yang rekayasa grafika ini. Kalau nggak salah soal rekayasa grafikanya 10, kemudian soal kerajinannya 20. Ya, itu yang akan jadi apa namanya? Soal di PTS. Soal kerajinannya 20, soal grafikanya 10. Tapi untuk yang besok ya Sabtu Minggu besok Bapak hanya akan berikan soal yang kerajinan. Karena yang grafika kita baru pelajari, belum di apa namanya? Untuk bahan penilaian harian. Ada lagi pertanyaan? Mau dilanjut ke PowerPoint yang pengenalan aplikasi grafika apa kalian baca sendiri? Hah? Di situ ada 2 PowerPoint yang Bapak lampirkan. Ada yang tadi peluang usaha, kemudian ada yang mengenal desain grafis. Perlu dijelaskan atau kalian pelajari sendiri? Halo? Bapak menawarkan. Kalian pelajari sendiri apa perlu dijelaskan? Ya, dijelaskan. Pelajari sendiri aja, Pak. Pelajari sendiri aja, Pak. Udah mau cuma. Oke. Ya, jadi yang pengenalan desain grafis itu sebenarnya cuma mengenal aja ya teori-teori dasar tentang aplikasi vektor dan aplikasi bitmap bedanya apa gitu kan. Di situ bisa kalian pelajari sendiri, misalkan nanti ada kesulitan silahkan diskusi di rekayasa, di topik rekayasa grafika yang sudah dibuat. Syaratnya adalah kalian harus masuk ke PKWU kelas 10 IIS yang tadi linknya sudah Bapak share. Di sini Bapak cek ada, nih ada nambah lagi, sudah Bapak approve. Ini anggotanya sudah 79 ya. Jadi nanti diskusinya di situ. Silakan jika ada pertanyaan seputar pengertian desain grafis, silakan boleh posting di situ. Untuk prakteknya nanti Bapak share video tutorialnya, kemudian nanti kalian coba sendiri di rumah. Tapi syaratnya kalian harus punya aplikasi Corel Draw ya. Bapak perlu share nggak? Perlu share aplikasi Corel Draw apa tidak? Di rumah punya laptop?
punya laptop masing-masing atau gimana? Laptop masing-masing. Bapak berarti ya, Bapak perlu share aplikasi Corel Draw-nya berarti ya? Share aja Kak, boleh. Ya. Oke, nanti Bapak coba usahakan share aplikasi Corel Draw-nya. Kemudian nanti kita buat objek-objek sederhana sesuai dengan materi yang ada di PowerPoint tersebut. Oke, mungkin hari ini itu saja. Tadi sudah ada yang mengingatkan sudah mau Jumatan, ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan nanti dilanjutkan di diskusi di Microsoft Teams jika ada pertanyaan seputar materi rekayasa grafika hari ini. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Ya, terima kasih semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, bisa melanjutkan aktivitas. Tetap semangat walaupun kita hanya belajar di rumah saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak.